Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam program Sahabat Sapa Hamba Tuhan bersama dengan saya, Pastor Rosi Kaisal. Baik saudara-saudara, renungan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa berkaitan dengan panggilan Tuhan kepada anak-anak Tuhan untuk kita memiliki sikap sebagai orang yang dapat dipercayai. Dua kata yang memiliki makna yang hampir sama, tetapi jika digali arti katanya memang berbeda, sedikit berbeda. Tetapi ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Allah, memiliki satu maksud yang luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan tentang hamba-hamba dan juga pelayan-pelayan. Kata pelayan, saudara, dalam bahasa aslinya itu ditujukan kepada orang yang membawa dayung pada sebuah kapal laut. Jadi para pelayan-pelayan pendayung-pendayung itu sangat bergantung kepada perintah dari nakoda. Kalau nakoda berkata dayung yang cepat, maka mereka akan mendayung cepat. Kalau nakoda berkata dayung lambat, mereka harus lambat. Kalau nakodanya berkata berhenti, mereka harus berhenti. Dan ini benar-benar mereka harus taat kepada perintah nakoda demi keselamatan, demi keamanan, keselamatan orang-orang yang berada di dalam kapal laut itu. Nah, kata yang kedua adalah hamba. Hamba-hamba yang disebut ini kalau di dalam bahasa aslinya, maka hamba-hamba ini disebutkan sebagai orang-orang yang mengatur rumah tangga. Dan orang-orang demikian adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang sangat teruji karena tuan-tuannya akan mempercayakan banyak sekali berkaitan dengan harta milik. Jadi dia tahu di mana tuannya menyimpan harta-harta tertentu, di mana tuannya menyimpan uang, di mana tuannya menyimpan permata-permata. Dia sangat dipercaya berapa jumlahnya dan segala macam, dia dapat dipercaya. Ini berkaitan dengan hamba. Nah, jika kita menggabungkannya, maka kita akan melihat sebuah rahasia yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hamba. Ini tidak sedang berbicara tentang status hamba Tuhan. Ini adalah bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang telah menemukan penebusan di dalam Kristus dan hidup dalam penebusan itu. Jadi semua orang yang telah diampuni dosanya, percaya kepada Tuhan dan diangkat sebagai anak Allah, maka dia menyebut sebagai kita adalah hamba-hamba dan pelayan-pelayan yang harusnya dapat dipercayai. Mengapa? Berkaitan dua hal ini, dua kata ini, yaitu hamba dan pelayan. Hamba adalah seorang yang memiliki kemampuan tahu tentang rahasia-rahasia kekayaan surgawi yang tidak mungkin Tuhan berikan kepada dunia. Banyak orang di dunia tidak mudah untuk memahami apa makna firman Tuhan, kata-kata Allah di dalam Alkitab. Tetapi kita dalam hikmat Roh Kudus, kita dapat memberikan rahasia-rahasia ilahi yang dapat menguatkan orang. Dan kemudian berkaitan dengan kita sebagai pelayan, kita bertanggung jawab sungguh dalam ketaatan yang mutlak kepada Dia sang Pak Nakoda, untuk kita bisa membawa orang kepada keselamatan di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, berkaitan dengan hamba dan pelayan yang dapat dipercayai, maka tugas penting kita adalah membawa orang-orang untuk diselamatkan dan mereka dapat menemukan rahasia di dalam Kristus. Dan mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya akan cerita singkat tentang satu tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang sederhana yang datang ke satu negara dalam status sebagai seorang budak. Tetapi Yusuf, dia memiliki integritas yang luar biasa sehingga dia dapat dipercayai. Imannya, kehidupannya
Yusuf ini dia telah membuat satu pagar di dalam dirinya untuk dia dapat dipercaya. Untuk dia dapat memperkenalkan kepada bangsa kafir ini, memperkenalkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah ini, siapa Allahnya? Allah yang dapat dipercaya. Karena Yusuf menyatakan dirinya dan hidup di dalam aturan-aturan yang dia buat dengan takut kepada Tuhan. Yusuf jujur dan dapat dipercaya berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk memperkenalkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mengatur hidup manusia dengan tertib, dengan baik. Yusuf dia dapat dipercaya berkaitan dengan masalah seksualnya untuk memperkenalkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Yusuf dapat dipercaya berkaitan dengan kata-katanya untuk memperkenalkan bahwa Allahnya adalah Allah yang setia dalam janji dan menepati janji. Dan saudara-saudara, Yusuf dia dapat dipercaya hatinya. Dia dapat dipercaya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Hatinya tetap lurus untuk memperkenalkan kepada bangsa kafir itu dan kepada gereja Tuhan di masa kini bahwa Allahnya Yusuf adalah Allah yang dapat dipercaya berkaitan dengan kasihnya. Bagaimana dunia dapat melihat Tuhan? Bagaimana dunia dapat mengenal Dia sebagai Allah yang berdaulat atas hidup seseorang, yang bertanggung jawab atas hidup seseorang, yang dapat dipercaya, Allah yang kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana dunia dapat mengenal Allah? Dunia hanya bisa mengenal Allah lewat kehidupan anak-anaknya. Ketika kita dapat dipercaya dalam bidang-bidang tertentu, maka kita sedang menunjukkan kepada orang-orang itu, Allahku, Allah dalam kualitas karakter yang dapat dipercaya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah para hamba-hamba dan pelayan-pelayan Allah, ingatlah kita dipercaya seharusnya untuk bisa memelihara, menjaga harta rohani itu tetap menjadi harta yang mulia. Tidak dikotori oleh perkataan kita, tidak dikotori oleh sikap kita, tidak dikotori oleh perilaku kita. Harta itu menjadi tetap agung, tetap suci di dalam Kristus. Dan bagaimana kita sebagai pelayan akan membimbing orang untuk menemukan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita dapat dipercaya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang setia, memberkati, menolong kami untuk hidup dalam tuntunan-Mu. Kami mau Bapa mempercayai sungguh Roh Kudus itu hidup di dalam kami. Tidak mudah mencari orang yang dapat dipercaya di dalam dunia ini. Biarlah dunia dapat berkata, kamilah orang-orang itu yang dapat dipercaya berkaitan dengan perkataan kami, berkaitan dalam pengelolaan keuangan, berkaitan dengan kehidupan seksual, berkaitan dengan perilaku kami, berkaitan dengan segala hal dalam hidup kami. Biarlah Allah, dunia dapat menemukan harta yang agung di dalam Engkau melalui kehidupan kami sebagai hamba-Mu. Biarlah dunia dapat menemukan keselamatan di dalam Tuhan melalui kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah kami Bapa, berkati hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara-saudara dan selamat dapat dipercaya.